Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Fauziah dari jurusan Manajemen Informatika, Angkatan 18. Saya akan membuat sebuah video learning dengan tema perakitan PC atau laptop atau komputer. Yang pertama yaitu merakit komputer. Langkah-langkah dalam merakit komputer yang pertama adalah siapkan mainboard. Komputer yang digunakan untuk keperluan sehari-hari biasanya menggunakan mainboard yang mendukung prosesor Intel Core i3, Core i5, atau Core i7. Selanjutnya, pasang CPU di mainboard. Bacalah panduan mainboard untuk mengetahui jenis CPU yang digunakan dan cara memasangnya. Jika Anda salah memasang CPU, komputer Anda tidak dapat menyala dan mainboardnya mungkin mengalami kerusakan karena konsleting. Selanjutnya, sambungkan pendingin CPU ke mainboard. Pasang modul RAM atau memori ke slotnya. Pastikan pin pada modul RAM sesuai dengan pin pada mainboard. Pin pada mainboard dipisahkan dengan 2-3 ruang kosong yang panjangnya berbeda. Ingatlah bahwa slot RAM dan PCI berbeda. Slot PCI umumnya lebih lebar. Langkah selanjutnya yaitu bukalah casing, lalu sambungkan catu daya berjenis MATX. Setelah terhubung ke casing, sambungkan catu daya ke kandar dan mainboard. Letakkan bagian belakang mainboard ke casing dan sesuaikan posisinya. Untuk mengetahui posisi mainboard yang sesuai, bacalah buku panduan. Sesuaikan posisi mainboard dalam casing. Selanjutnya, hubungkan kandar ke motherboard dan catu daya, kemudian tempelkan kandar ke casing. Anda dapat menghubungkan kandar ke motherboard dan catu daya melalui kabel khusus. Jika Anda menggunakan kandar SATA, lepaskan jumper pada kandar. Sambungkan konektor SATA ke kandar dan konektor atau case switch USB ke motherboard. Untuk mengetahui posisi konektor masing-masing, bacalah buku panduan motherboard. Selanjutnya, sambungkan konektor ATX 20/24 pin ke konektor kontrol catu daya 4 pin di motherboard. Hubungkan kandar DVD ROM ke konektor IDE dan catu daya. Pilih sistem operasi sesuai kebutuhan, lalu ikuti panduan untuk memasang sistem operasi tersebut. Selanjutnya, instalasi operating system dalam hal ini yaitu sistem operasi Windows. Untuk menginstal Windows 7, ikutilah langkah-langkah seperti ini. Yang pertama, nyalakan PC atau komputer atau laptop, kemudian masuklah ke menu BIOS. Supaya bisa masuk ke menu BIOS, saat menyalakan laptop atau komputer seperti gambar yang ada di layar ini, tekan terus-menerus dengan cepat tombol F2. Pada beberapa laptop merek lain, tekan seperti F1, F10, atau delete pada komputer. Selanjutnya, masuk ke menu BIOS. Pada menu BIOS, aturlah booting pertama. Gambar di layar ini merupakan contoh masuk ke menu BIOS atau Setup Utility. Tampilan ini beraneka ragam termasuk merek. Yang ketiga, aturlah booting awal. Cari menu tab boot untuk mengatur booting pertama. Arahkan boot pertama jadi CD-DVD atau flash disk sesuai keinginan. Tampilan ini pun beraneka ragam tergantung merek. Ubah boot pertama pada menu BIOS ke CD atau DVD atau flash disk.
Namun, jika dari flash disk, ubah boot pertama ke flash disk. Ini diperlukan agar booting pertama kali membaca media CD atau DVD Windows 7 atau flash disk. Langkah yang keempat, simpan pengaturan BIOS. Klik exit dan kemudian exit saving change dengan mengklik yes. Komputer atau laptop akan segera restart dari DVD. Jangan lupa masukkan terlebih dahulu DVD Windows 7 installer ke drive DVD sebelum restart. Langkah yang kelima yaitu mulai booting pertama. PC akan mulai booting dari DVD Windows 7 installer. Klik apa saja pada keyboard, misalnya klik enter dan waktunya hanya 5 detik. Kalau dalam 5 detik tidak ada diklik, proses tidak akan terjadi, harus restart lagi. Langkah yang keenam yaitu tunggu proses pada langkah ini, tidak melakukan apapun. Langkah yang ketujuh, pilih bahasa. Pilih bahasa Inggris, kemudian klik next. Mulai proses install. Klik install now untuk memulai instalasi. Selanjutnya, konfirmasi persetujuan. Klik I accept the license terms, kemudian klik next. Klik untuk persetujuan instalasi. 10. Pilih opsi lanjutan. Pilih opsi lanjutan atau advance untuk instalasi file sistem Windows 7. Selanjutnya, atur partisi. Aturlah partisi sesuai dengan yang dikehendaki. Pada langkah ini, penting untuk mengatur partisi yang akan diinstal Windows 7 yang baru. Gambar di layar ini merupakan contoh laptop yang memiliki 3 partisi. Yang pertama, sistem reserved. Kedua, Windows 7 lama alias C. Dan yang ketiga yaitu data alias D. Yang ke-12, hapus partisi sistem lama. Delete partisi sistem Windows sebelumnya yang lama. Dengan delete partisi, maka sistem lama atau yang C akan terhapus dan My Document pun akan terhapus seluruhnya karena My Document termasuk ke dalam C. Jadi kalau simpan data-data di kemudian hari sebaiknya di D atau di E. Arahkan kursor untuk menghapus partisi dengan mengklik delete, kemudian klik OK, kemudian OK lagi sampai tampil pada gambar berikutnya. Langkah yang ke-13, buat partisi baru. Buatlah partisi yang baru dengan kapasitas atau space hard disk cukup. Arahkan kursor pada partisi yang akan diisi Windows 7 yang baru, klik New, kemudian klik OK dan OK untuk diketahui. Ada beberapa nilai di sini yaitu bit hard disk. Langkah yang ke-14, install Windows 7 pada partisi baru. Teruskan instalasi pada partisi baru. Tampilan akan seperti gambar di layar. Kemudian, arahkan kursor pada partisi yang akan diinstal Windows 7 yang baru, primary, kemudian klik next. Langkah yang ke-15, tunggu proses transfer file Windows 7. Memulai proses instalasi. Proses instalasi benar-benar dimulai kalau sudah sampai langkah ini. Anda bisa benar-benar bersantai karena selanjutnya akan berjalan otomatis. Yang ke-16, tunggu proses lanjutan. Proses instalasi dilanjutkan otomatis kemudian akan di-restart sendiri. Selanjutnya, inilah tampilan dari restart otomatisnya. 18. Biarkan proses melanjutkan, biarkan saja, jangan klik apapun pada langkah ini. Yang ke-19, penyempurnaan instalasi lanjutan. Pada langkah ini dibiarkan saja.
20. Jangan klik apapun. Proses instalasi Windows hampir selesai dan akan di-restart otomatis. Selanjutnya, isi data-data. Isilah dengan membuat nama pengguna. Isi nama untuk laptop, komputer bebas, terus klik next. Selanjutnya, isi kata sandi jika diinginkan, isi password untuk masuk ke Windows 7. Selanjutnya, isi kode kunci produk jika sudah punya. Produk key Windows 7, klik skip jika belum punya. Yang ke-24, pilih pengaturan rekomendasi, klik Use Recommended Setting. Langkah yang ke-25, atur pengaturan waktu aktual sesuai dengan waktu yang dikehendaki, kemudian klik Next. Dan langkah yang terakhir yaitu proses selesai, seperti gambar yang ada di layar ini. Selanjutnya, cara install software drive. Yang pertama yaitu mainboard. Masukkan kepingan CD drive ke CD atau DVD drive. Yang kedua, biasanya Windows akan mengautopilot atau mengeksekusi aplikasi driver installer secara otomatis. Yang ketiga, cukup kamu baca dan pahami, kemudian cari menu yang menyatakan untuk menginstal LAN driver. Selanjutnya, setelah LAN driver terinstall, maka kamu bisa terkoneksi ke internet. Kamu bisa install drive Windows menggunakan auto update Win10 atau menggunakan IO-bit driver. Selanjutnya, download driver di web resmi laptop atau mainboard. Buka Google dan masukkan kata kunci tipe laptop atau mainboard ditambah driver. Contohnya, Dell Vostro 3400 driver atau Asus B85 programmer driver tanpa tanda kutip. Maka kamu akan menemukan website ofisial dari laptop atau vendor mainboard tersebut. Yang kedua, cari download dan install driver LAN saja. Yang ketiga, setelah LAN driver terinstall dan kamu bisa terkoneksi ke internet, kamu bisa install driver Windows menggunakan auto update Win10 atau menggunakan IO-bit driver booster. Selanjutnya, cara install program aplikasi dan antivirus. Yang pertama, cara install aplikasi di laptop lewat file. Yang langkah 1 yaitu buka file aplikasi. Setelah kamu download aplikasi yang ingin kamu install di laptop, selanjutnya kamu buka folder tempat kamu menyimpan file tersebut. Klik kanan pada file aplikasi yang sudah di-download, kemudian pilih Open. Langkah yang kedua yaitu setujui user account control. Selanjutnya akan muncul kotak dialog persetujuan user account control atau UAC, kemudian pilih OK. Langkah yang ketiga yaitu instalasi. Di tahap ini biasanya kamu hanya perlu menyelesaikannya dengan memilih tombol Next hingga proses instalasi selesai. Selanjutnya, di tahap ini juga biasanya kamu disuruh menentukan lokasi instalasi, pemilihan bahasa, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan aplikasi yang akan diinstal. Langkah yang keempat yaitu klik Finish. Jika proses instalasi aplikasi sudah selesai, selanjutnya kamu tinggal pilih tombol Finish. Sampai di tahap ini, kamu pun sudah berhasil menyelesaikan cara menginstal aplikasi di laptop Windows.
Kemudian ada cara menginstal aplikasi di laptop lewat Microsoft Store. Langkah yang pertama yaitu buka Microsoft Store. Langkah awal cara menginstal aplikasi di laptop yang harus kamu lakukan kali ini tentunya membuka software Microsoft Store terlebih dahulu. Kemudian di Windows 10, kamu bisa mencari langsung lewat menu search di bagian taskbar. Sementara di Windows 8, diarahkan kursor ke pojok kanan atau pojok bawah hingga muncul menu search. Kemudian, pilih program Microsoft Store-nya. Langkah yang kedua yaitu pilih aplikasi yang akan diinstal. Selanjutnya, cari aplikasi yang ingin kamu download sekaligus install di laptop. Langkah yang ketiga yaitu pilih tombol Get. Jika kamu sudah memilih aplikasi yang ingin diinstal di laptop, selanjutnya pilih tombol Get. Proses download akan dimulai secara otomatis dan akan muncul di bagian atas. Selanjutnya, langkah yang keempat yaitu klik tombol Launch. Jika proses download dan install sudah selesai, pilih tombol Launch, kemudian sekarang aplikasi sudah berhasil terinstall di laptop kamu. Selanjutnya ada cara install antivirus SmartDAV terbaru. Yang pertama, bukalah file antivirus SmartDAV yang telah Anda download, kemudian klik 2 kali file tersebut untuk membuka dan menjalankannya. Akan muncul tampilan Select Setup Language. Tampilan ini adalah pilihan bahasa sesuai keinginan Anda. Ada 2 bahasa yang bisa Anda gunakan, yaitu yang bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi saran saya pilih saja bahasa Indonesia agar mudah Anda mengerti. Setelah itu klik OK. Langkah selanjutnya, tahap ketiga sudah masuk pada instalasi SmartDAV. Dan kali ini Anda berada pada tampilan selamat datang di instalasi Anda. Jangan buang-buang waktu, langsung saja klik tombol lanjut. Yang keempat, Anda berada pada tampilan perjanjian persetujuan. Pada tahap ini, biarkan saja centang berada pada bagian saya setuju, dan setelah itu klik tombol lanjut untuk melanjutkan ke proses selanjutnya. Langkah yang kelima yaitu cara install SmartDAV yang kelima. Anda berada pada tampilan pilih perintah tambahan. Biarkan saja centang pada buat sebuah icon di desktop agar icon atau shortcut SmartDAV muncul di desktop. Setelah itu, klik saja tombol lanjut. Yang keenam, sekarang Anda berada pada tampilan siap untuk memasang. Nah, langsung saja deh kalau kita tombol pasang. Yang ketujuh, setelah tombol pasang tadi Anda klik, akan muncul tampilan loading seperti gambar di bawah ini. Tunggu saja. Proses yang ke-8, saat ini Anda berada pada tahapan mengakhiri pemasangan SmartDAV. Itu artinya adalah langkah terakhir penginstalan SmartDAV bagi Anda. Pada tampilan ini, hilangkan centang pada pilihan jalankan SmartDAV jika Anda hanya ingin menginstalnya dan menyelesaikannya saat ini juga. Selanjutnya yaitu cara tune up Windows. Cara mempercepat performa komputer untuk pengguna Windows 10, yang pertama, ubah power settingmu dari balance atau saving power menjadi high performance. Kamu bisa mengaturnya dengan menekan logo baterai yang ada di taskbar. Selanjutnya, matikan program-program yang berjalan otomatis saat startup. Cukup menekan Ctrl Alt tambah Delete dan memilih Task Manager. Setelah itu, pilih Startup dan ubah menuju Disable aplikasi yang sekiranya memiliki dampak besar, memperhambat komputer dan sekiranya tak kamu butuhkan.
Yang ketiga, matikan Windows tips dan trik. Masuklah ke setting, lalu pilih sistem, notification, dan action. Cek ke bawah dan matikan get tips, trick, dan suggestion as you use Windows. Langkah yang keempat yaitu matikan OneDrive dari sinkronisasi otomatis. Jika kamu menggunakan Microsoft bersistem OneDrive, kamu akan menemui logo lawan di taskbar. Klik kanan dan pilih Pause Syncing untuk 2 jam, 8 jam, atau 24 jam. Terserah kamu. Jika kamu ingin mematikannya total, pilih Setting, Account, klik Unlink this PC, lalu Unlink Account. Langkah yang kelima yaitu matikan indeks pencarian. Ketik Service MCC di kotak pencarian start menu, pilih Service, cek ke bawah hingga menemukan Windows Search. Klik 2 kali dan klik Stop. Setelah itu restart komputer. Pencarianmu akan menjadi lebih lambat, tapi performa komputermu menjadi lebih cepat. Angka yang keenam yaitu bersihkan harddiskmu dari data-data lama yang tidak lagi kamu butuhkan. Hal ini dilakukan secara manual, tidak juga secara otomatis. Ada juga secara otomatis. Pergilah ke setting, sistem, dan search. Di layar ini kamu akan ada pilihan penyalahan start change. Pilih menyalakan. Nantinya komputermu akan secara otomatis membuang data yang tidak pernah kamu sentuh seperti data yang ada di recycle bin. Langkah selanjutnya yaitu bersihkan registrimu. Gunakan saja aplikasi pihak ketiga seperti Auslogic Registry Cleaner yang gratis. Selanjutnya, matikan bayangan, animasi, dan efek visual yang otomatis berjalan. Ketik SYSDM.cpl di kolom pencarian, pilih tabulasi advanced dan pilih di kolom performance. Kamu bisa memilih adjust for best performance untuk langsung mematikan segalanya. Tapi jika mematikan beberapa saja, pilih custom. Yang direkomendasikan untuk dimatikan adalah animate control and element inside Windows, animate windows when minimizing and maximizing, animation in the taskbar, fade or slide menu into view, fade or slide tooltips in view, fade or out menu item after click, show shadow under Windows. Selanjutnya, jalankan Windows Troubleshooter untuk mengetahui file dan shortcut yang tidak lagi kamu gunakan. Pilih menu panel dan pilih sistem dan security. Security and maintenance, lalu troubleshooting, lalu run maintenance tasks. Akan ada layar bertuliskan troubleshoot and help performance computer problems. Pilih next. Angka yang 10, awasi komputermu lewat performance monitor untuk melihat apa yang melambatkan komputermu. Klik performance atau report di kolom pencarian dan tekan enter. Nantinya research dan performance monitor akan berjalan dan menampilkan informasi mengenai sistemmu. Langkah yang 11 yaitu matikan bloatware dan software macam Malwarebytes. Dan langkah yang terakhir yaitu matikan dan nyalakan ulang Windows. Selanjutnya, cara install jaringan LAN.
Langkah-langkah cara instalasi jaringan LAN. Yang pertama, kalian kupas kulitnya dulu, Iranian kabel UTP sepanjang 2 cm dan luruskan kabel-kabel tersebut. Urutkan warna sesuai dengan tipe jaringan. Potong ujung kabel menggunakan crimping medium kabel tersebut rata dan memudahkan untuk dimasukkan ke dalam konektor RJ45. Yang kedua, masukkan RJ45 ke dalam interval crimping dan tekan. Yang ketiga, lakukan pengkabelan dan di sini terbagi menjadi 2 tipe, yaitu pengkabelan tipe marking dan pengkabelan tipe mortal. Langkah yang keempat, apabila pengkabelan sudah selesai dan benar, pasangkan konektor kabel UTP ke slot LAN book dengan rincian satu ke PC dan yang lainnya ke hub. Kemudian lakukan pengaturan konfigurasi untuk Windows. Langkah yang kelima, buka Skillfulness Commission, lalu Textile dan Net, lalu Mesh Connection, lalu untuk akan melihat beberapa agenda dan menunjukkan jumlah jaringan yang Anda miliki. Kemudian yang keenam, cari Log Country from to, lalu klik kanan dan klik Property. Yang ketujuh, nantinya Anda mendapatkan jendela baru yang berisi informasi Iranian Properties tadi, lalu cari Docker Cyberspace Protocol dan klik 2 kali pada tab This Connected, use the mesh item. Yang kedelapan, kemudian akan muncul sebuah jendela baru lagi, maka centanglah poin yang kedua, use the stalking IP writing, lalu masukkan IP address Anda menjadi 192.168.1.1. Untuk komputer kedua, maka tinggal mengubah menjadi 192.168.1.2 dan seterusnya. Lalu klik OK setelah Anda selesai membuat pengaturan tersebut. Selanjutnya adalah cara uji jaringan. Cara menguji jaringan internet yaitu pertama, sambungkan komputer Anda ke jaringan internet yang ada di rumah Anda. Kemudian yang kedua, buka web browser Anda. Ketiga, akses ke www.speedtest.net. Kemudian klik Go. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.